Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NIM 1914201178 dari kelas Perbankan Syariah E semester 3. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Gadai secara umum dipahami sebagai kegiatan melakukan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utangnya. Ulama di Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan menggadaikan emas dalam Fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002 tentang pegadaian atau rahan, atau DSN MUI nomor 26 tahun 2002 tentang rahan emas. Dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa rahan boleh dilakukan asalkan tidak mengandung riba dan pada akadnya sesuai dengan akad ijarah atau sewa tempat. Saat ini, gadai emas dapat dilakukan pada lembaga pegadaian syariah ataupun pada bank syariah. Prinsip operasional pada kedua lembaga tersebut hampir sama. Namun, terdapat beberapa hal yang membedakannya, yaitu mengenai ketika saat melakukan akad dan setelah pencairan. Pada pegadaian syariah, ketika setelah melakukan pencairan, biaya administrasi dan juga biaya penitipan barang dilakukan pada saat melunasi pinjaman. Sedangkan pada bank syariah, biaya administrasi dilakukan secara langsung pada saat pencairan dengan total yang sudah ditentukan. Dan biaya penyimpanan dipungut sekaligus pada akhir melunasi pinjaman tersebut. Jika ditanya mana yang lebih menguntungkan antara kedua lembaga tersebut, saya akan menjawab bahwa pegadaian syariah lebih menguntungkan. Kenapa demikian? Karena pada pegadaian syariah lebih bervariasi lagi mengenai mekanisme operasionalnya. Mulai dari nasabah akan memperoleh emas murni 24 karat, mulai dari berat 1 sampai dengan 25 gram, masa angsuran sebanyak 12 kali, pembayaran dapat dilakukan melalui pegadaian ataupun bank, mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan diri, meninggal dunia, dan cacat tetap akibat kecelakaan, memperoleh biaya pertanggungan sampai dengan 30 juta, mendapatkan polis berupa voucher yang dapat diaktifasi melalui SMS, cicilan emas tetap setiap bulannya sampai dengan lunas, dan tersedia pilihan brand ternama seperti Antam, Galeri 24, UBS, dan Lotus Archie, sehingga nasabah dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya. Pada masa pandemi COVID-19 ini, terlihat jelas bahwa lembaga zakat telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Situasi pandemi COVID-19 memunculkan kekhawatiran terhadap masyarakat miskin yang terdampak kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, berdampak pada menurunnya perekonomian masyarakat Indonesia. Banyak karyawan yang kena PHK, dirumahkan atau bahkan mendapatkan potongan gaji. Terkait inilah, Baznas dan LAS telah menunjukkan keterlibatannya terhadap respon pandemi COVID, baik dari segi kesehatan maupun sosial ekonomi. Selaras dengan apa yang telah disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Agama Republik Indonesia, bahwa per 31 Maret 2020, Wapres meminta kepada Baznas dan LAS untuk segera memungut dan mengumpulkan dana zakat. Hal tersebut supaya bisa didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Zakat berperan sebagai upaya jaring pengaman sosial terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19. Harapannya bahwa dana zakat tersebut dapat meringankan beban hidup masyarakat, menjamin kebutuhan pokok, dan juga menjaga daya beli masyarakat yang terdampak COVID-19. Namun, semua kegiatan yang dilakukan oleh Baznas dan LAS harus sesuai dengan syariat dan juga protokol COVID-19.
Dana zakat yang dibagikan harus dilayani dengan cepat, mudah, dan aman. Dampak dari pandemi COVID-19 ini juga melumpuhkan sektor ekonomi dan keuangan. Namun, di masa pandemi yang terus-menerus meningkat, justru memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk membeli dan mengonsumsi produk halal meningkat sebesar 75,6%. Begitupun terkait dalam memilih lembaga keuangan syariah. Di antara semua jenis lembaga keuangan syariah, yang paling pesat pertumbuhannya dalam pandemi COVID-19 ini adalah perbankan syariah. Industri perbankan syariah memiliki kemampuan bertahan dari segala dampak negatif dari pandemi ini. Perbankan syariah tumbuh lebih pesat dari lembaga keuangan lainnya. Lembaga syariah tumbuh pesat sekitar 9,22% atau 545,39 triliun. OJK mencatat bahwa pertumbuhan DPK perbankan syariah justru meningkat dibandingkan tahun 2019. Adapun yang mengalami perkembangan paling lambat pada masa pandemi COVID-19 ini adalah industri keuangan mikro syariah. Pada masa pandemi COVID-19, IKMS mengalami double krisis. Lembaga keuangan seperti BMT tentunya mengalami kesulitan saat pandemi COVID-19, baik dari sisi likuiditas maupun sisi pembiayaan. Menurunnya likuiditas dikarenakan akibat nasabah yang mengalami penurunan pendapatan karena dirumahkan atau bahkan di PHK. Selain itu, terhambatnya pengembalian UMK karena sebagian besar nasabah adalah pedagang pasar ataupun kaki lima yang mengalami penurunan pendapatan akibat pembeli yang menurun secara signifikan. Demikian pula dengan sisi pembiayaan, di tengah lesunya UMKM, permintaan kredit menurun signifikan. Dengan demikian, produksi juga terhambat karena sulitnya bahan baku dan distribusi. Sehingga banyak anggota pembiayaan yang terdampak mengalami gagal bayar. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.